Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Ini sebuah obrolan sebenarnya di dapur redaksi yang Anda bisa langsung berinteraksi bersama kami. Terima kasih juga untuk komentar-komentarnya, doa dan sarannya. Nanti sekali waktu kita akan bacakan komentar-komentar Anda itu juga usulan-usulan bahwa ini topik yang harus dibahas dan sebagainya. Oke, kita tampung semua. Kita baca kok ya. Dan admin kita sekarang sudah mulai juga mengkompilasi usulan-usulan semacam itu. Nah, seperti biasa kami temani Anda bersama saya Hersu Beno Arif. Dan saya Gibeta, senang sekali menjumpai teman-teman Ya, semua. ya. Sepertinya ada yang perlu kita bahas nih, Mas Ersu. Yes, oke. Apa bahasan kita? Ya, saya kok melihat ada tanda-tanda sudah muncul orang kuat baru ya di Republik ini. Biasanya kalau Ya, begini-begini orang menyebutnya itu RI 1,5 kan gitu ya. Anda ingat nggak dulu zamannya Pak Jokowi jadi presiden ya? Pada waktu itu kan orang seperti ini yang punya peran seperti ini adalah Luhut Pak Luhut. Luhut Panjaitan begitu ya. Jadi dia punya RI 1,5 lah gitu. Karena dia justru perannya di atas wakil presiden ya Mbak Agi dan tanda-tandanya kok yang saya maksud ini Teddy ini benar coba Anda nanti konfirmasi. Saya sih sekilas-sekilas saja bacanya. Kok sekarang ini mulai kan Mbak Agi ingat waktu berapa waktu yang lalu berapa hari yang lalu saya bicara kok ini berita ini nggak salah nih Mbak Agi ada kepala BIN menghadap Teddy karena kan saya waktu itu kan saya tanya seperti itu kenapa karena satu dari sisi kepangkatan di militer kalau nggak salah Pak ini Herindra ini sekarang sudah Gerindra. jadi apa jadi bintang 4 ya kalau nggak salah dinaikkan sama Prabowo. Betul, Nah, ya. betul ya. Dan sementara TNI kan baru melatih eh, melatih dua lah kalau letkol itu kan melatih dua ya mayor melatih satu kalau kolonel melatih tiga orang biasanya berapa melatih melatih dua. Jadi kan kemudian kalau banyak sekali beberapa kolonel dalam ketemu saya nggak naik-naik jadi jenderal dia bilang lagu saya itu rangkaian melati Mas Yersu. Loh kenapa? Ya ini melatihnya nggak pindah-pindah dari kan gitu Mbak Gina. Itu kan dulu waktu Ya, itu seperti itu saya nanya kepada Mbak Agi. Tapi betul, belakangan betul. kok saya baca berita ini yang salah medianya atau netizennya kan kita nggak tahu. Saya biasanya kayak gini-gini kita mesti cross check apakah betul ada beritanya bahwa banyak sekarang menteri yang menghadap ke Teddy loh. Kok bisa seorang menteri menghadap kepada eselon 2? Itu kan yang saya bingung dan ini apa urusannya gitu. Coba Mbak Agi Betul, biasanya betul. udah menelusuri seperti ini. Nah, itu dia, Mas Sersu. Jadi, kalau kita perhatikan ya, setiap kali ada postingan dari menteri itu sendiri yang Mm-mm. bertemu dengan Teddy, Oh, seringkali disebut menterinya oleh ya? Menterinya itu apa menteri nyebutnya yang apa? menemui, Hmm, iya, menterinya menemui Teddy, itu hmm. masyarakat atau netizen ya, karena ini kita melihatnya dari dunia maya, itu mereka selalu mengatakan, wah ini lagi sowan, ini lagi menghadap Oke. begitu. Hmm, hmm. Tapi Termasuk yang ya. berpangkat jenderal pun seperti Kepala BIN, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Herindra, itu juga dikatakan demikian gitu. Hmm, hmm, Untuk apa dia berkonsultasi, untuk apa dia melaporkan hasil kerja atau kinerjanya. hmm, hmm. Jadi apa yang dibahas dan kemudian hasil dari Teddy ini apakah Teddy kemudian melakukan sesuatu, ada sesuatu yang bisa dia kerjakan di balik itu, toh dia masih eselon 2, ataukah Ya. dia memang sebagai penyambung lidah dari Prabowo sehingga apa Atau yang acting dilakukan oleh like menteri prime minister gitu juga lagi jangan-jangan ya. malah mengatakan acting acting presiden Oh, begitu. oh bukan prime Ada minister bukan ya? Hmm, bukan, malah hmm, hmm, malah dikatakan sebagai ini kok Teddy malah lebih aktif menerima hmm, person menerima orang per orang begitu ya. hmm, Kalau presiden biasanya selama ini yang apa sampai ke masyarakat itu sidang kabinet, pertemuan kabinet apa menteri bidang tertentu hmm, seperti itu. Misalnya bidang ekonomi, kemudian bidang-bidang sosial. Jadi presiden kan sering mengumpulkan menteri hmm, sesuai dengan bidangnya begitu. hmm, hmm. Nah, ini kan ada Menko-nya. Kenapa tidak menemui Menko? Oh, iya ya. Seringkali seperti Oke. itu. Enggak, tapi Dan coba ini kan maksud saya kalau satu dua orang aja kan ini mungkin ya hanya kebetulan saja. Tapi saya pengen dengar ya, apa yang diposting oleh para menteri-menteri itu. Apakah mereka itu menyebutnya menghadap? Pasti nggak mungkin menghadap. Melaporkan atau apa itu coba? Persisnya seperti apa sih Mbak Agi? oke, salah satunya ya Mas Irsu, Hmm. salah satunya ini ET atau Erick Thohir. Kira-kira ini Erick Thohir nih. oh dulu Ya, ini menteri paling berkuasa nih zamannya anu ya karena menguasai apa betul ini BUMN ya.
powerful lah kalau Mm, kita mm, lihat ya, mm, karena mm. orang yang sangat dekat dengan Jokowi. Nah, Mas Hersu beberapa hari yang lalu kan kita miss ya. Siapa sih Menpora sekarang? Ya Oh iya, Menpora sekarang ya iya Thohir ini. betul. Oh iya, saya baru ingat. Ya, 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 itu Menpora ya betul. Saya lupa soalnya begitu dia jadi Menpora kan hilang dari peredaran lah begitu ya kira-kira ya Mbak Agi. Betul. Dan Iya, iya, walaupun iya, iya. misalnya Hmm. misalnya tidak hilang pun orang nggak notice begitu, Ya nggak Allah, penting amat saya apa yang nggak ngeh sampai sekarang tadi dikata. kalau dia masih Menpora. Oke, silakan lanjutkan. Hmm, Iya, karena dulu Menteri BUMN yang hmm, menguasai semua, hmm, hmm. apa perusahaan-perusahaan BUMN gitu ya, Dan ketua bidang ekonomi panitia, itu sangat dan kuat, jangan salah ketua panitia pernikahannya Kaisang Pangarep, kan segala macam kan gitu betul. ya gimana nggak Banyak powerful. Ya. banyak banyak sekali yang kemudian dilakukan oleh Erick Thohir gitu, seperti sudah jadi keluarga Pak Jokowi kan, salah satu menteri kesayangan ini. Nah, Erick Thohir ini memposting Mas Hersu bertemu dengan apa namanya, bertemu dengan Bapak Sekretariat Kabinet begitu Oh, ya, kurang lebih nulis begitu. nulisnya nggak tulisan Coba ya. nggak verbatimnya seperti apa tulisan verbatimnya itu? Iya, tulisannya ya yang Hmm, ditulis hmm, ini di akun ini akun thread ya. Erick hmm. Thohir bercentang biru, dia menulis seperti ini. Bertemu dengan Sekretaris Kabinet Bapak Teddy Bapak Indrawijaya. di Indrawijaya. Ya, Dahsyat. Oke. untuk melaporkan Hmm, pencapaian program deregulasi di hmm, Kemenpora hmm, yang berhasil menyederhanakan 191 Permenpora menjadi hanya 4 Permenpora. Dalam hmm. program deregulasi melalui metode omnibus ini, Kemenpora berhasil mengurangi 60% ketentuan, yaitu dari awalnya 1.500 pasal menjadi 600 pasal. Jadi, diksi yang dia gunakan adalah untuk melaporkan pencapaian program. Melaporkan, Begitu. melaporkan. Jadi pejabat tinggi negara melaporkan kepada eselon 2 itu ya, gitu ya. Betul, Oke. betul. Ya. Ini ada sambungannya lagi satu paragraf. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, deregulasi ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi agar tidak ada lagi peraturan yang tumpang tindih dan terlalu banyak. Dengan deregulasi, maka Kemenpora bisa bekerja dengan optimal dan maksimal dalam pelayanan publik di bidang kepemudaan dan keolahragaan, termasuk untuk meningkatkan prestasi olahraga dan menumbuhkan industri olahraga. Jadi kalau saya tangkap di sini ada arahan dari Presiden Prabowo agar Oh, bukan bukan Menpora ini arahan dari melakukan. Sekap ya, bukan ya arahannya ya. Bukan, jadi Bukan. arahannya dari Pak Prabowo. Hmm. Justru saya melihatnya ini sebagai ditulis oleh Erick Thohir, bahwa ada arahan dari Presiden Prabowo agar melakukan deregulasi dari banyak pasal, dari banyak peraturan ini disederhanakan menjadi sedikit pasal begitu ya. Hmm. Dan kemudian setelah melakukan deregulasi, laporannya eh, awalnya karena saya belum menemukan bahwa Erick ini menemui Pak Prabowo dan melaporkan hal tersebut, dan laporannya kepada Seskap Teddy Indrawijaya Oke. begitu. Ini Jadi ini kan baru satu menteri, baru dua lah tadi Pak Herindra yang sebelumnya sempat mm, menghadap. mm, Sekarang Erick Thohir mm, kan belum bisa juga mm. ini jadi si fenomena dong Mbak Agi. Apakah masih ada menteri-menteri yang lain juga yang menghadap? Iya, kita lihat saja ke akunnya Seskap ya, Teddy Ya. Indrawijaya, akun Hmm. resminya. Hmm, hmm, hmm. Dan kita juga bisa melihat di akun-akun misalnya Pendukungnya. sahabat Seskap, Oh. pendukungnya itu banyak sekali akun-akun Teddy-nya buzzernya satu, Teddy Teddy-nya satu, begitu ya. pendukungnya banyak gitu ya. Kira-kira Iya, kalau dia satu pendukungnya banyak begitu. ya. Coba saya lihat di akun Seskap Menteri Koperasi, silakan teman-teman melihatnya sendiri. Tapi karena kalau di akun Seskap itu kan banyak sekali buzzernya ya. Ya, Hmm. dan komentar dari netizen juga seperti ini akun banyak banget buzzernya begitu. Hmm. Jadi Hmm. entah kalau saya melihat banyak yang organik juga Mas Hersu dari Hmm. buzzer tersebut. Hmm. Dan kemudian mereka memang ya kebanyakan itu ibu-ibu begitu ya, kalau kita melihat, kita buka gitu ya organiknya. Dan kemudian juga disebutnya kalau di netizen itu ciwi-ciwi, maksudnya itu apa eh, perempuan gitu tapi Hmm. masih muda begitu ya. Oh, Ciwi. Dan remaja mungkin ya, kalau Hmm. di TikTok juga banyak sekali yang seperti itu yang Ah. mengidolakan Seskap Teddy begitu. Dan walaupun tidak kalah juga banyaknya yang apa akun-akun dengan identitas lelaki begitu. Dan kemudian coba kita lihat di eh, Seskap yang mengunggah pertemuannya dengan Menteri Koperasi, misalnya begitulah Oke. ya. Ini Yes. belum lama, baru Hmm. berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau tidak Hmm. salah ya. Tapi saya lebih tertarik misalnya yang diunggah oleh Metro TV. Jadi di Metro TV ini mengunggah pertemuan tersebut dengan berita
tentu saja dengan foto-foto ya, kemudian dengan berita seperti ini. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menerima Menteri Koperasi Ferry Yuliantono di kantor Sekretariat Kabinet pada Senin malam 20 April 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan pembukaan rekrutmen atau pendaftaran nasional untuk 30.000 manajer koperasi, desa, kelurahan, Kopdes Merah Putih yang berlangsung sejak 15 hingga 24 April 2026. Rekrutmen ini bertujuan membeli manajer yang akan mengelola unit koperasi desa dan memimpin pegawai koperasi lainnya yang merupakan warga desa anggota koperasi Desa Merah Putih bla bla begitu ya sampai dengan selesai. Dan ini komentarnya Mas Ersu luar biasa juga sih kalau saya melihat ya. Banyak sekali komentarnya. Saya ambil beberapa saja ini nggak usah dipilih-pilih karena langsung ke bawah tuh kurang lebih sama komentarnya senada. Ya. Ada mengatakan inflasi seskap, Simontir serba bisa. Ini Oh, karena tadi inflasi mungkin itu inflasi menggunakan kata dia yang menyebut inflasi pengamat itu ya sebelumnya. betul, ya ini Oke. dibalikkan bahwa ini Hmm. adalah inflasi seskap. Posisi seskap inflasi karena Hmm. ini seorang menteri yang kemudian eh, menemui, ya, orang sering menganggap itu Men- sebagai dan menghadap atau bahasanya sowan. menerima. Oh, menerima itu. Menerima, betul, menerima. Presiden juga menerima, presiden menerima menteri ini apa Menerima dan kunjungan, sebagainya. menerima apa gitu. Kalau tidak menerima itu biasanya setara. Jadi Hmm. Teddy kan eselon 2 ya Setara dengan atau lebih dia tinggi sebenarnya menerima itu. atau lebih tinggi, Hmm. betul. Dan kemudian karena orang yang datang ini atau menteri yang datang ini membahas hasil Bias. kerjanya, begitu kan, melaporkan Kalau hasil biasanya kerjanya. dengan posisi itu saya dapat kehormatan karena dikunjungi. Ah, itu lain lagi kalau itu yang bagi ya. Itu yang dikatakan oleh buzzer Teddy, kebanyakan seperti itu, gitu. Jadi masih muda tapi sudah luar biasa Ya, ya memang luar punya biasa. posisi. Dengan realitas Iya, seperti itu luar biasa. harus diakui luar biasa. Kedudukannya saat Hmm. ini, Hmm. iya, posisinya saat ini walaupun masih eselon 2, tapi menerima Ya, tugasnya dan oke. menerima para Ya. menteri dan hasil Nah, nah. laporan hasil kerja mereka. Posisi Saya politis lanjutkan ya ya. saya kira. Oke, posisi politis ya Mbak Gia. Ya. Oke, lanjut. Ya. Betul, ini Hmm. posisi politis ya, Ya, bukan di struktural bukan. yang Ya. sebenarnya Nah, sebetulnya. ya. Iya, ini komentar dari netizen ini sangat penting supaya kita mengetahui apa sih rakyat melihat hal ini, begitu fenomena seperti ini. Hmm. Ada yang kemudian menyebut Mas Ed Gibran, Raka Buming, kamu Hmm. nggak dianggap. Lebih penting seskap buntet daripada wapres. Kelakuan itu Iya, ampun, iya. ampun. Ini saya luruskan ya, buntet ini sepertinya kalau saya baca-baca ini eh, m- apa sebutan salah satu sebutan untuk Teddy yaitu Bunda Teddy. Tuh, Dan kok Bunda ini saya tadinya apa iya, urusannya nih bagi kok bunda dipanggil laki-laki? iya, saya pun juga bingung tadinya gitu ya, menganggap itu hanya candaan. Tapi ternyata banyak netizen atau warganet begitu yang menganggap Teddy ini sebagai seperti mungkin karena sangat dekat dengan Pak Prabowo, Oh, ibu kemanapun negara gitu ya. Pak Prabowo ada dia ada. Hmm. Iya, dianggap sebagai pendamping Pak Prabowo karena Pak Prabowo memang tidak memiliki istri ya, tidak ada ibu negara. Memiliki Jadi first lady. dianggap Teddy ini Ya. sebagai Bunda atau Ibu Negara, kurang lebih begitu. Buntet atau Bunda Teddy, kurang lebih begitu. Atau Buna ya. Ada juga mengatakan Buna. Buna itu adalah Ibu Negara. Dia mengatakan seperti itu. Siapa ya Mohon maaf waktu itu kalau saya saya ingat salah. ya, si Koni Rahakundini yang pernah secara terbuka menyebut itu Iya, ya. betul. Hmm. Betul, betul. Koni Rahakundini juga menyebutnya seperti itu. Dan itu seperti menjadi sebutan yang lazim sekarang ya. Ya, Tadinya saya bertanya-tanya, tapi banyak sekali yang ya. menggunakan itu begitu. Itu Tidak kan menyebut saya ya seperti itu Teddy. media sosial yang bagi. Kalau kita di Betul, sini ini mesti media sosial. kita mesti proporsional menyebutnya ya bahwa kita tidak menggunakan istilah itu, tetapi kita memotret Betul, fakta ada realitas semacam itu kira-kira begitu ya. Secara formal betul. kita nggak boleh menyebut seperti itu karena nggak Secara formal kita tidak boleh, tapi realitas ini atau fakta di lapangan menyebutkan atau fakta di digital, dunia digital itu memperlihatkan seperti itu. yes, oke. Dan ini belum pernah ada bantahan juga dari Teddy bahwa kenapa saya disebut ini dan dia kemudian membahas hal ini pun juga saya lihat belum pernah ada gitu. Ya. Kalaupun ada mungkin akan viral sehingga kita tahu ya. Kita bacakan lagi. Eh, Inflasi jabatan ini sih. Dulu Luhut, sekarang Teddy. Oh, ini sama Nah, dengan pendapat Pak Sersu, pendapat iya. kita. Teddy itu wakil presidennya, bukan Gibran gitu. Ini apa namanya pandangan netizen ya. Presiden Teddy, nah, itu tadi yang ada mengatakan Presiden Teddy acting like presiden, acting presiden dan sebagainya. Aneh. Sistem pemerintah sekelas menteri lapor ke Buntet. Capek lihatnya, sedih.
Apa kepentingannya dengan dia? Kenapa nggak langsung ke presiden atau wakilnya saja? Ya ini memang fenomena baru teman-teman. Kita pun baru melihatnya saat ini ya. Yes, nah, Ada, ini penting untuk dijelaskan juga kepada publik. Yang realitasnya sekarang, dan saya kira itu sudah jadi pemahaman umum, apalagi terutama di kalangan kabinet dan Mhm, sebagainya kan. Sekarang ini untuk bertemu dengan presiden itu sangat sulit sekali, ya Mbak Agi ya. Cuman betul. ada tiga akses sebenarnya katanya sekarang ini. Satu Mhm, aksesnya Menteri Pertahanan Pak Syafri mhm. Samsudin yang memang sahabat lama dari Pak Prabowo sejak masih di Prabowo, Akademi betul. Militer. Kan Mhm, Pak Prabowo ini sebenarnya angkatan akademi militernya 73, 1973. Angkatannya mhm. Pak SBY sesungguhnya. Mereka satu SBY, kelas ya. betul. Tetapi karena dia pernah tidak naik kelas kan gitu ya, Tinggal karena kelas. tinggal kelas, Mhm. kemudian Agak dia nakal begitu, suka bolos. ya terus bukan bolos sebenarnya. Kasusnya bukan bolos, tapi dia ini sebenarnya melanggar aturan karena biasanya pesiar itu tidak boleh hanya boleh di sekitar Jogja saja. Dia keluar dari Jogja, itulah kira-kira Ke Jakarta ya pulang. ya itu yang Mhm, jadi masalah. Jadi kebandelan anak Jakarta lah kira-kira begitu. mhm. Bukan karena bodoh ya, itu dua dua hal yang berbeda lagi ya. Betul. Nah, Mhm. terus Pak Safri ini kan 74, ratingnya 74. Jadi dia kemudian satu kelas dan itu menjadi sahabat dekat dan sampai sekarang itu mereka sangat bersahabat. Jadi wajar kalau Pak Safri kemudian salah satu itu masuk. Yang kedua adalah Dasko ya, Sufmi Dasko Ahmad, ketua harian Partai Betul. Gerindra ya. Ya Mhm. karena dia ketua Partai harian Gerindra dan resminya dia kan sekarang jadi wakil ketua DPR RI. Tapi Mhm. kalau di kalangan DPR menyebutnya dan banyak wartawan juga menyebutnya bahwa dia ketua umumnya gitu. Ada ketuanya Puan Maharani tapi ketua umumnya itu adalah, nah itu saluran yang cepat, jalur tol ini dua itu. Nah, satu Teddy yang, nah ini yang Pak saya kira paling paling justru paling menentukan karena dia setiap detik setiap saat selalu ada di sekitarnya Pak Prabowo gitu itu ya. Melekat kepada Prabowo. Nah itu Iya. kira-kira konteksnya seperti itu. Silakan dilanjutkan Pak. Iya. Eh, Menyala Bunda Ratuku ini ada-ada saja ya. Hmm. Eh, Biasanya Mensesnek lebih berperan daripada Menseskap Hmm. dalam sebuah pemerintahan. Hmm. Ya mungkin ini hampir sama dengan kita Iya, cara iya. Juru berpikirnya. bicara bahkan ya kalau kita ngomong sekarang kan, bukan hanya ini Betul, loh. sebagai Sebenarnya, jubir. ya sebenarnya ada dua Mhm. selain ini fenomena baru ini yang sekarang soan-soan ke apa ke Bunda Teddy ke sebetulnya enggak ke Teddy Indra Wijaya ke Sekap Teddy Indra Wijaya Mhm. itu satu. Tapi sebenarnya fenomena yang sudah lebih duluan yang menarik perhatian kita adalah dia jadi juru bicara kan selama ini juru bicaranya Iya. Mensesnek kan. Mhm. Sekarang coba perhatikan Betul. kalau setiap kunjungan-kunjungan ke luar negeri dan sebagainya dan ada itu kan sekarang justru Teddy yang jadi juru bicaranya termasuk yang dia mengomentari soal inflasi pengamat itu ya. Oke, lanjutkan gitu. Betul. Ini dua fenomena baru menunjukkan bahwa dia sudah menjelma menjadi orang kuat sekarang di Indonesia Iya, ini. padahal di sekelilingnya itu ada ketua atau kepala KSP, Hmm. terus kemudian juga ada Mensesnek itu tadi disebutkan Hmm. Mas Hersu, yang satu lagi kepala kantor pemerintahan ya, yang dulu Kepala kantor kepala komunikasi, kantor kantor komunikasi komunikasi pemerintahan pemerintah, gitu ya, 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 Anggara ya Kali, pemerintah, Anggara K betul, Prabowo, yang Anggara K ya, Prabowo, tapi hmm, ini tidak pernah hmm, muncul begitu, hmm, hmm, dan ini tidak hanya kita yang memperhatikan, rakyat hmm, memperhatikan ini. hmm, Coba kita baca lagi ya pendapat rakyat. Andre Irawan mengatakan, wakilnya Gibran apa Teddy sih sampai lupa saya hmm, katanya. hmm, Kemudian Anita Raharjo mengatakan, ini jadinya pemimpinnya siapa sih ya? Gitu. hmm, Ada kebingungan di sini. Anton Susilo mengatakan, emang Menkop di bawah Seskap? Kok bisa laporan ke Seskap? Atau hmm. karena tersayangnya Jangan dikatakan sebagai diterusin, ya, tersayangnya ya. Pak Prabowo disebut sebagai gemoy, tersayangnya Pak Prabowo Oh, maksudnya oke, begitu. kalau itu boleh, ya. Iya, karena memang ada menteri kesayangan, kemudian kemudian ini mantan ajudan begitu kan. Nah, tapi kita sekarang ketika Teddy menjadi ajudan sangat terkenal. Sekarang empat ajudan Pak Prabowo dari empat matra itu juga Kita kita nggak tidak pernah tahu lihat. siapa mereka. Iya, siapa mereka nggak tahu kita. Apakah masih ada? Kita nggak tahu. Tapi kita lihat kan ke netizen nih, ini Ya. sebetulnya ajudan Pak Prabowo, tapi mereka tidak terkenal seperti halnya ketika Teddy menjadi asisten ajudannya Jokowi dan kemudian Teddy menjadi ajudan Menteri Pertahanan Prabowo. Begitu gegap gembita ketika itu ya namanya muncul selalu ke permukaan begitu. Ada apa begitu kan? Itu menjadi pertanyaan tersendiri. Makin amburadul ini kabinet gitu kata Salam Anaf. Ada lagi Gusti Purbo mengatakan Gibran Rakabuming, Mas, jane fungsine jenengan ki opo?
kok sembarang kalir le disewani Teddy Oh, begitu. coba terjemahin dulu. Kan tidak semua orang ngerti bahasa Jawa nih, Mbak. Iya, jadi sebenarnya fungsi Anda ini apa, Pak Gibran Raka Buming Raka sebagai Wapres? Hmm, Kok semuanya yang disewani itu adalah Teddy begitu hmm, ya? Dan kemudian Yoyo Juwari mengatakan sok paham muka serius, padahal paham juga tidak. hmm, Ini ngeledek Teddy nih, netizen ini. Maksudnya adalah karena seringkali memang Teddy yang usianya sekarang 37 tahun itu dan baru saja berulang tahun dan ulang tahunnya itu heboh begitu ya dikritisi oleh masyarakat, dianggap sebagai orang yang tidak memiliki rekam jejak secara profesional gitu. hmm, Karena rekam jejaknya memang dikenal sebagai ajudan dari ajudan ke ajudan, hmm, tapi bukan memiliki rekam jejak secara profesional. hmm, Misalnya sebelumnya menjadi seperti apa, menangani apa, hasilnya apa dan sebagainya itu yang hmm, dianggap netizen kan seringkali melihatnya sebagai itu secara organisasi, misalnya karena memang dia kan berasal dari Akmil dan kemudian di ketentaraan begitu ya. hmm. Nah, yang selanjutnya, eh, negara kok jadi gini amat ya? Apa-apa ngadepnya ke Anda, Teddy. Gimana ya perasaan almarhum bapak gue yang seorang Purna TNI dan veteran perang? Waduh. Oh, inflasi jabatan itu seperti ini ya, kata Fitria Nuraini. Kenapa Menkop koordinasinya nggak ke Kemenko PM, pemberdayaan masyarakat? Iya, kenapa nggak ke Menko ya, Menteri Koordinator? Atau Wapres? Bertanya dengan nada lembut begitu. Karena dari sebelum-sebelumnya Wapres biasanya diberikan penugasan. Seperti di zaman Yusuf Kala atau di zamannya Pak Maruf Amin begitu ya, diberi penugasan misalnya di bidang pendidikan, di bidang sosial, di bidang kebencanaan, terus kemudian di bidang budaya apa dan sebagainya begitu. Jadi memang ada yang Iya. jarang disentuh oleh presiden kecuali Atau untuk tema khusus yang besar gitu untuk apa sehari-harinya begitu ya. Itu wakil presiden memang memiliki tugas-tugas khusus ya. penugasan dari Hmm. presiden. Atau, ya, Jadi atau tes jangan-jangan gini, ya. Mbak, saya jawab, jangan-jangan Mas Ferry Yuliantono, ini kan teman ya, kita panggil Mas Ferry Yuliantono, tahu kalau ngadep Pak Gibran paling nanti disuruh pakai AI. Padahal kan saya lagi mikirin kayak gitu, supaya bagaimana menyerap tenaga kerja yang banyak dari pedesaan. Kan jangan-jangan begitu mungkin mikirnya. Iya, masalahnya mungkin pada saat hampir bersamaan, di manakah wakil presiden, di manakah Gibran, dia sedang berada di Papua dan Oh, sedang belanja peralatan tulis bersama sekian puluh anak-anak yatim yang ada di sana, begitu ya. Yang sebetulnya itu pun juga kita pertanyakan, eh, belanja alat tulis begitu ya. Iya, memang membersamai anak-anak yatim itu bukan sesuatu yang buruk, ini sesuatu yang bagus. Tapi apakah kita harus mengeluarkan sekian ratus juta ataukah miliar untuk hmm. pengawalan seorang wakil Iya. presiden di Hmm. Papua Hanya untuk untuk belanja beli. bersama anak Iya. yatim? Lebih baik duitnya Begitu dikirim kan? aja buat anak yatim berapa yang bisa dapat Iya, itu. kalau seandainya untuk efisiensi, kirim saja duitnya, eh, ongkos pengawalan Gibran yang sedemikian besar. Di NTT saja pengerahannya sampai 1.500 Mm-mm. eh, polisi dan TNI dikerahkan untuk mengawal Gibran ketika berada Itu kan di NTT itu kan untuk kemarin, gitu kan, pada pengawalan saat ya, pasca. Iya, butuh untuk pengawalan. Apalagi ini akomodasi di daerah apa segala konflik. macam. Ya, daerah konflik itu pasti lebih gede. NTT kan bukan Mm-mm. daerah konflik, ini Mm-mm. daerahnya Pak Jokowi loh. Warisan dari Pak Jokowi di mana sebagian besarnya adalah pendukungnya Pak Jokowi. Mm-mm. Juga PSI juga kuat di sana begitu kan. Mm-mm. Tapi eh, Pak apa namanya tugas yang seperti ini yang bisa dilakukan mungkin lebih elok kalau kita mendengar Pak Menko Pemberdayaan Masyarakat ataukah Menteri Sosial begitu yang lebih cocok, bahkan dinas sosial setempat misalnya begitu ya. Ya, tapi kan memang hanya seremoni saja selama ini Iya, memang yang dilakukan oleh iya. Gibran. Ah, Itu yang kemudian menjadi pertanyaan dari masyarakat, iya. kenapa koordinasinya tidak ke Menko atau kemudian ke Wapres begitu. Mhm. Jadi ini memang sudah apa ya Mas Erstu secara protokoler baik secara struktural ini kita banyak sekali pertanyaan di mana Mulai posisi Teddy ini ya, sebenarnya. Kalau amburadul. posisi secara iya apa ya menjadi aneh begitu ya kalau kita nggak bisa bilang ini amburadul dan netizen ini macam apa kabinet sekarang ini begitu. Ah, Jadi oke.
macam apa ini ya, gitu ya. Iya, dan semua laporan yang masuk harus melewati satu pintu dulu, yaitu Teddy, itu kata Wahyu Radian. Mendingan nggak usah pakai wakil presiden sekalian, kok yang nongol Buna terus. Itu kayak kioskit begitu. Ya, banyak sekali yang protes ya ini. Kami hanya membacakan suara dari rakyat, suara dari Oke. masyarakat. Dan banyak di antara ini adalah akun-akun organik, ini bukan buzzer begitu. Ada menteri lain yang menghadap Mbak selain dua orang menteri tadi? Ya, silakan lihat ke ini Mas Hersu, ke akunnya Teddy Mas Hersu. Hmm, hmm, Tentu saja banyak Mas Hersu, hampir semua. Belum utusan-utusan presiden begitu ya. hmm, Itu coba saya lihat nih di akunnya apa namanya akunnya Teddy banyak sekali. Coba kita lihat dari hari ke hari memang eh, apa yang dilakukan adalah menerima begitu salah satunya ya selain mendampingi presiden adalah menerima para menteri ini begitu. Dan coba hmm, kita lihat apa yang dikatakan oleh netizen ketika Herindra dikatakan menghadap hmm, Teddy hmm, begitu ya. hmm, Coba kita lihat di sini kalau berita dari Metro TV konteksnya hmm, Kepala BIN hmm, bertemu dengan Teddy adalah seperti ini beritanya. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menerima kunjungan Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Muhammad Herindra di kantor Sekretariat Kabinet Jakarta Selasa 7 April 2026. Pertemuan tersebut membahas pelaksanaan sidang tim penilai akhir atau TPA pegawai kementerian. Luar biasa ini. hmm. Keduanya lalu terlibat dalam diskusi yang berlangsung cukup intens dan dalam suasana hangat. Setelah melakukan pertemuan sekitar 1 jam, Teddy lalu menghantar langsung kepulangan Herindra menuju mobil. Nah, dikutip dari sejumlah sumber, sidang tim penilai akhir atau TPA kementerian adalah rapat tertinggi Hmm, untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, atau hmm, pemberhentian pegawai hmm, dalam jabatan pimpinan tinggi atau hmm. JPT utama dan madya. Jadi ini Dahsyat ya. Henindra Hmm, mantap sekali hmm, membahas soal sidang penilai akhir atau tim penilai akhir di kementerian hmm, yang merupakan rapat tertinggi untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan atau perpindahan pegawai hmm, dengan jabatan yang tinggi, jabatan pimpinan tinggi, yaitu jabatan utama dan madya. hmm. Luar biasa, ini dikonsultasikan, dilaporkan kepada Teddy begitu. Ya, ya, Jadi, ya, ya. Jadi saya kira lihat dua fenomena ini tadi sekarang ya saya sebut tadi pertama dia sekarang sudah mm, tampil jadi juru bicara gitu. Kalau yang juru bicara berarti dia makin dipercaya oleh Pak Prabowo dan mulai sedikit pelan-pelan mulai dilepas untuk lebih banyak public appearance-nya gitu ya berperan, kemunculan ya betul. kemunculan Mhm. publiknya itu ini branding loh ini ya pelan-pelan branding Iya. branding Mhm. tadi. Nah, data yang kedua ini tadi lebih pada politisnya ya. Sekarang ini Mhm. kedudukan politis dia memang semakin sangat strategis. Jadi ya nggak salah kalau gitu orang bisa kita nilai sebagai orang kuat baru dong yang muncul ya sama seperti tadi Orang kuat baru ya Mas Hersu. yes orang Iya. kuat baru seperti Mhm. yang tadi netizen juga konfirmasi pernyataan saya sebelumnya bahwa ini seperti Luhut di eranya Mhm. Pak Jokowi tapi bedanya sekarang kedekatan personalnya dengan Pak Prabowo itu jauh lebih ya lebih lebih dekat Teddy karena ada hal-hal personal misalnya seperti merayakan ulang tahun di luar negeri dan sebagainya kan Pak Mhm. Prabowo langsung mengucapkan sendiri kan gitu ya Mbak Aki. Betul. Tapi Mhm. kemarin itu Mhm. ketika ngomongin soal ulang tahun saya sempat ingat itu saya melihat berita di mana ya ternyata Pak ada foto saya nggak tahu itu foto yang baru atau foto lama dan Mhm. sebagainya Pak Prabowo mengucapkan selamat ulang tahun juga akhirnya bertemu dengan Ibu Titi kan pada waktu itu netizen juga membanding-bandingkan kan kemarin ya Mhm. gitu Betul, betul. Dan banyak sekali disorot bagaimana kan. kebahagiaan yang terlihat, terpapar begitu ketika merayakan ulang tahun Teddy beserta dengan para sespri, para Yes, ajudan apa dan sebagainya. ya, ya, Sementara ketika mengucapkan ulang tahun kepada Ibu Titi kan sendirian dan terlihat wajahnya wajah yang sangat lelah, serius dan kuyu begitu ya. ya capek Eh, Mbak, habis keliling Iya, ke bukan luar wajah negeri. yang terlihat Hmm, happy, hmm, gembira, itu juga hmm. menjadi sorotan tersendiri. Ya, Kalau di balik itu mungkin kalau saya sendiri menilai Pak Prabowo usianya memang sudah di atas 70 tahun. hmm, Kita memiliki orang tua ketika berusia di atas 70 tahun, kita tahulah energinya seperti apa walaupun hmm. didampingi dengan para Udah dong, tim apa, dokter kesehatan masih gitu ya. rajin rajin berenang Pak Prabowo. Rajin berenam Nah, gitu ya. ya. Tapi tentu saja usia itu nggak Ada bohong Mbak, nggak gitu. Iya, bohong itu. Itu nggak terjadi bohong. pada kita-kita juga kok. Ya Mbak, gimana memang belum 70 tahun tapi ya, kita sudah bukan kita lah Mbak Agi nanti tersinggung kalau saya bilang Hmm, kita. betul. Saya Iya. memasuki fase-fase semacam itu kita paham.
pasti itu Mm-mm. sunatullah ya, bahwa Betul. seperti apapun di fisik itu kita dijaga, tapi secara Mhm. sunatullah ya memang ada fungsi-fungsi yang mengalami degeneratif ya gitu ya Mbak Agi ya. Itu enggak. Betul. Mhm. Oke, Mbak Mhm. Agi. Jadi dengan Iya. generatif itu perlu darah muda yang kuat yang untuk menyangga beban yang berat itu. Kira-kira gitu ya Mbak Agi Iya. ya. Oke. Iya, 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 betul Mas Ersu. Dan apa namanya, kalau seandainya eh, Seskap Teddy ini mau untuk membaca komen-komen dari Hmm. masyarakat, mungkin akan menjadi lebih baik ya. Ya. Untuk melihat Oke. ini sebenarnya posisinya ada di mana. Barangkali pemerintah perlu menjelaskan juga. Nah, Seskap Teddy perlu nah, nanti menjelaskan yang mungkin menjelaskan Teddy lagi, bahwa Pak. Karena kan yang sekarang yang juru bicaranya adalah Teddy. iya, Tapi dirinya menjelaskan dirinya sendiri begitu kan, Tapi Mas kalau saya Ersu? melihat sebagai orang Hmm. yang bergerak di komunikasi politik, saya melihat ini adalah bagian proses branding gitu, dan kita mesti menduga ini ada agenda-agenda tertentu, ada kaitannya pasti nanti dengan Pilpres 2029. Iya, dan Gimana itu sih bisa lagi? terlihat. Ya, Ya, itu bisa terlihat dari sebagian dari akun buzzer Teddy atau hmm, akun yang ada yang sekarang memang seperti misalnya ya, Fan Seskap Teddy Indra Wijaya ini hmm, akun Instagram ini memiliki follower 109 hmm, ribu. hmm, Kemudian fanbase Seskap Teddy itu memiliki follower 113 hmm, ribu. Itu Instagram juga. yes, Kemudian Teddy Indra Wijaya sendiri memiliki follower 7.729. hmm, Tapi ini akun fanbase ya, tapi hmm, memakai nama yes, oke, Teddy Indra Wijaya. Catatan Seskap memiliki follower 70K atau 70.000. Kemudian media Teddy yang ada di X walaupun tidak terlalu aktif dan ini masih baru sebagian saja. Belum oke. lagi yang di TikTok. Sementara kalau Seskap yang lain seperti Pramono Anung Oh, dia atau yang diem belum aja di belakang. punya Hmm, sama sekali yang akun-akun yang untuk kemudian mengamplifikasi atau mengglorifikasi kegiatan Teddy, memuja-muja seperti ini, ya. fanbase apa Hmm. nggak ada. Ya, ini ya, karena kaitan tadi banyak disinggung oleh Gibran nih, eh, mesti bisa jadi kompetitor, kompetitor baru ini ya Mbak Agi ya. Kompetitor jelas. Yes. Oke, Mbak Agi, Oke. kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Eh, kita akan ngobrol lebih seru lagi di episode berikutnya. Nah, kami mohon pamit. Saya Hersu Bin Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap sehat, tetap berakal, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.